Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggita Isti Intansari SHIMEI selaku dosen pengampu mata kuliah kontrak drafting serta teman-temanku kelas 3 Mazawa B yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih berjumpa kembali dalam perkuliahan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Suki Fitriani, yang kedua Devina Azhara, yang ketiga Balkis Anissa Furi, dan yang keempat Alfiati Nuriski akan menyampaikan materi mengenai perjanjian musyarakah, di mana perjanjian musyarakah kali ini terjadi antara pihak PMT dan anggotanya. Mereka saling bekerja sama untuk melakukan suatu usaha, di mana mereka saling berkontribusi dalam pembiayaan atau dalam pendanaan dan juga saling bertanggung jawab atas resiko yang akan mereka dapatkan. Nah, pembiayaan kali ini akan digunakan sebagai modal usaha dalam menjalankan proyek jual beli handphone. Nah, langsung saja kepada pemateri yang pertama yaitu Mbak Balkis Anissa Furi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Suki Fitriani selaku moderator karena telah memberikan saya kesempatan sebagai pemateri pertama. Jadi, materi yang akan kami bawakan atau yang akan kami paparkan itu materi mengenai perjanjian al-musyarakah. Apa itu perjanjian al-musyarakah? Silakan teman-teman simak video kami sampai habis agar teman-teman paham apa itu perjanjian al-musyarakah. Berikut penjelasannya. Perjanjian al-musyarakah nomor 091-1010-00-10-KJKS.UGT-280/11/2021. Perjanjian al-musyarakah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Ahad tanggal 28 bulan November tahun 2021 oleh dan antara 1. Nama Ahmad Suprapto Al-Ramidi, pekerjaan sebagai pegawai swasta, beralamat di Desa Medayu, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang atau Capem KCKS BMT UGT Banjarnegara Cabang Purwokerto. Dalam hal ini, dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan atau SK Manajer Utama KCKS BMT UGT Banjarnegara nomor 1497-A-1-2 KOP UGT-5-2021 tanggal 11 Mei 2021 berwenang bertindak untuk dan atas nama KCKS BMT UGT Banjarnegara, berkedudukan di berkantor pusat di Purwanegara, Jalan Letnan Jenderal Pol Sumarto Watumas, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan kode pos 53127. Untuk selanjutnya disebut BMT UGT Banjarnegara. 2. Nama Ahmad Nur Soleh, pekerjaan sebagai pegawai swasta, nomor KTP 35781616087700008, alamat Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum. Ini telah mendapatkan persetujuan dari Alfiati Nuriski selaku istri sesuai lampiran surat persetujuan suami istri. Selanjutnya disebut anggota, bahwa PMT dan anggota telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu persetujuan al-musyarakah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian al-musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama antara PMT dan anggota untuk suatu usaha atau proyek tertentu di mana dari masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.
Pasal 2 menjelaskan bentuk kerjasama. 1. PMT akan menyediakan dana sebesar 10 juta rupiah, selanjutnya disebut pembiayaan. 2. Pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja usaha atau proyek jual beli handphone. 3. Anggota akan bertindak selaku wakil atau kuasa atau agen dari PMT sehubungan dengan kegiatan usaha atau proyek sebagaimana tercantum dalam ayat 2 pasal 2 perjanjian ini. 4. Anggota untuk kepentingan PMT akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha atau proyek tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima atau ditetapkan oleh PMT. Pasal 3 yaitu menjelaskan tentang jangka waktu. 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2021 ditandatanganinya perjanjian ini karena akan berakhir pada tanggal 28 November 2023. Anggota wajib melakukan pembayaran kembali kepada PMT secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran sebagaimana terlampir dalam lampiran jadwal angsuran. Terima kasih, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Balkis Anisafuri yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devina Azhara. Kepada Mbak Devina saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal 4, pemberian kuasa dan pengangkatan sebagai agen. Yang pertama, BMT dengan ini mengangkat anggota untuk bertindak selaku agen atau wakil BMT untuk melakukan kegiatan usaha atau proyek sebagaimana diatur dalam pasal 2 dalam perjanjian ini. Yang kedua, anggota wajib melaporkan setiap kegiatan atau peristiwa tentang kegiatan usaha atau proyek pada BMT. Yang ketiga, anggota wajib membuat laporan perkembangan usaha atau proyek dan kondisi keuangan setiap bulan. Laporan tersebut diserahkan kepada BMT secara tertib dan teratur. Yang keempat, anggota menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukan selaku agen atau wakil dari BMT tersebut. Yang kelima, pengangkatan sebagai agen atau wakil hanya akan berakhir jika perjanjian ini berakhir karena sebab apapun. Lalu yang selanjutnya pasal 5, nisbah bagi hasil. 1. Besar nisbah bagi hasil yang disetujui yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk anggota dari pendapatan kotor usaha atau proyek yang dikerjasamakan. Yang nomor 2, anggota wajib menyerahkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi beserta data lainnya yang dianggap perlu oleh BMT selambat-lambatnya tanggal 6 setiap bulan. Yang ketiga, anggota selama jangka waktu perjanjian ini memberi kuasa mutlak kepada BMT dan kuasa mana tidak dapat ditarik kembali oleh anggota untuk mendebit rekening anggota pada BMT di atas kewajiban pembayaran angsuran pada setiap tanggal pembayaran. Selanjutnya pasal 6, jaminan. Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua fasilitas pembiayaan, anggota menyerahkan jaminan kepada BMT yaitu berupa 1. Segala harta kekayaan anggota baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari itu menjadi jaminan guna pelunasan hutang anggota. Yang kedua, anggota menyerahkan jaminan kepada BMT berupa BPKB mobil Daihatsu Xenia 2018 nomor polisi R. Pasal 7 yaitu eksekusi jaminan. BMT dapat mengeksekusi, menyita atau menjual jaminan anggota sebagaimana diatur dalam pasal 6. Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban anggota di BMT apabila anggota tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 perjanjian ini atau pembiayaan anggota di BMT telah tertunggak selama 3 bulan atau lebih, atau anggota melakukan cedera janji sebagaimana diatur dalam pasal 8.
perjanjian ini dan atau anggota melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 9 di perjanjian ini. Lalu ada pasal 8, peristiwa cedera janji. Apabila terjadi hal-hal di bawah ini baik secara tersendiri atau secara bersama-sama, disebut sebagai peristiwa cedera janji. Yang pertama, kelalaian anggota untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini tepat pada waktunya. Dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa anggota telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini, BMT dan anggota sepakat untuk menyampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan anggota menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat, atau tidak menyesatkan. Yang ketiga, apabila anggota mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan negeri untuk menyatakan pailit terhadapnya, dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 hari takwim tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari anggota. Yang keempat, atas barang-barang milik anggota dan atau penjamin sebaik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Yang kelima, apabila kekayaan anggota serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi anggota. Terima kasih kepada Mbak Devina atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfiatin Nuriski. Kepada Mbak Alfiatin, saya persilahkan. Saya Alfiatin Nuriski. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal berikutnya, yaitu ada pasal 9 yang menjelaskan tentang pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, bahwa anggota dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar atau menyimpang salah satu atau semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, yaitu 1. Jika anggota menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota digunakan di luar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini. Yang kedua, jika anggota melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi, ataupun akuisisi dengan pihak lain. Yang ketiga, jika anggota tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh pihak BMT seperti tercantum dalam surat penawaran atau offering letter. Yang selanjutnya yaitu ada pasal 10, pasal yang menjelaskan tentang force majeure. Yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini yaitu 1. Adanya gempa bumi, angin topan, banjir, terus tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Yang kedua yaitu pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, ataupun pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada perjanjian ini. Yang ketiga, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada ayat 1 di atas mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 hari sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. Yang keempat, apabila pihak tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force majeure tersebut. Yang kelima, force majeure yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak dapat dijadikan alasan oleh anggota untuk menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada pihak BMT sebelum terjadinya force majeure. Yang selanjutnya yaitu adalah pasal 11, pasal tentang ganti rugi, yang berisi yaitu 1. BMT dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian real yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada anggota yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada BMT.
Yang kedua, besarnya ganti rugi atas kerugian real ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Yang ketiga, ganti rugi hanya boleh dikenakan pada BMT sebagai pemilik dana atau sohibul mal apabila keuntungan BMT yang sudah jelas tidak dapat dibayarkan oleh anggota sebagai pengelola dana atau mudharib. Pasal selanjutnya ada pasal 12 yang menjelaskan tentang pemeriksaan. BMT atau kuasa yang ditunjuknya adalah berhak untuk memeriksa pembukuan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau proyek yang dikelola oleh anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kemudian ada pasal 13, yaitu pasal yang menjelaskan tentang hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur pada perjanjian ini yaitu diatur dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Basuki Fitriani. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfiatin atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai pasal 14 dan juga pasal 15. Pasal 14 mengenai domisili hukum yang berbunyi, suatu sengketa yang timbul dari atau yang bersumber apapun yang berhubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas. Pasal 15 mengenai ketentuan tambahan berbunyi, hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dibuat dengan lengkap 2 bermaterai, cukup masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi kali ini masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.